Hadirin kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di akhir-akhir Ramadan ini umat Islam seluruh dunia terpusat perhatiannya di bumi Palestina. Entah sudah berapa kali atau untuk berapa kali rakyat Palestina yang mayoritas beragama Islam itu mendapat perlakuan yang sangat biadab dari pemerintah Israel, Zionis Yahudi. Sekalipun memang rakyat Palestina itu melakukan perlawanan, tapi sungguh perlawanan yang sangat tidak seimbang. Umat Islam Palestina melakukan perlawanan hanya untuk sekedar membela diri, melindungi keluarga dan menjaga nasab keturunan. Hanya itu yang mereka bisa lakukan. Memang sangat ironis, Pak. Di saat semua orang berupaya untuk menghormati hak-hak asasi manusia atau menghargai HAM, tapi justru pemerintah Israel, Zionis Yahudi, menjadikan bumi Palestina itu sebagai kawasan pembantaian umat Islam, apa yang disebut sebagai killing fields, dengan menggunakan senjata-senjata yang sangat canggih, tak berperi kemanusiaan. Luka pembantaian umat Islam Palestina masih menganga, Pak, di sekujur tubuhnya. Darah mengalir dari ujung rambut sampai ujung kuku, tumpah membasahi bumi kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Rumah-rumah mereka dibakar, bangunan tempat tinggal mereka dihancurkan, kampung mereka diporak-porandakan, bahkan mereka semua harus terusir dari tempat kelahiran di mana mereka telah dibesarkan. Bahkan perempuan-perempuan, anak-anak, orang tua, banyak yang ditangkap, diikat, disakiti, disiksa, bahkan hingga dibunuh. Pertanyaannya, kenapa umat Islam Palestina begitu rapuh? Kenapa umat Islam sekarang ini begitu lemah menghadapi perlakuan pemerintah Israel, Zionis Yahudi atau orang-orang kafir lainnya? Hampir seluruh dunia umat Islam mengalami perlakuan yang seperti itu, begitu lemah. Lalu di mana kemenangan yang pernah Allah berikan atau janjikan kepada para pejuang-pejuang Islam? Bukankah Islam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Kemana burung ababil yang pernah Allah turunkan untuk menghancurkan pasukan Abraha? Kemana tentara malaikat yang pernah Allah turunkan di Badar? Kemana angin topan yang pernah memporak-porandakan pasukan sekutu di perang Khandaq? Lalu di mana keajaiban-keajaiban yang datang dari langit yang pernah Allah berikan di awal-awal Islam? Kadang sering kita bertanya, Pak, masih adakah kemenangan bagi umat Islam Palestina itu? Seperti halnya kemenangan yang pernah Allah berikan kepada Khalid bin Walid di perang Yarmuk. Kemenangan yang pernah Allah berikan pada Sa'd bin Abi Waqqas pada perang Qadasiyah. Kemenangan yang pernah Allah berikan pada Amr bin As pada perang di Al-Jinadin. Kemenangan yang pernah Allah berikan kepada
Tariq bin Ziyad ketika merebut Andalusia. Kemenangan pun Allah berikan kepada Muhammad Al-Fatih ketika merebut Konstantinopel. Kita semua menunggu keajaiban itu. Lebih-lebih di penghujung Ramadan ini, semoga saja Lailatul Qadar itu diberikan kepada umat Islam Palestina berupa kemenangan. Amin. Itu yang kita harapkan, Pak, di penghujung Ramadan ini. Semua orang menanti datang Lailatul Qadar. Semoga Allah merubah malam Lailatul Qadar itu menjadi kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Takbir. Tapi memang, Pak, hari ini sekalipun pemandangan begitu nyata, setiap hari berseliweran di media mainstream peristiwa yang terjadi di Palestina hari ini, tapi dunia berpangku tangan, diam seribu bahasa, dan hanya menonton. Bahkan negeri-negeri muslim sekalipun tidak menunjukkan simpati, kepedulian, perhatian kepada saudara kita di Palestina. Pada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, Rasul berkata, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwan tada'a sa'iril jasadi fi sahari wal humma." Rawahu Imam Bukhari. Hadis sahih. Kata Rasulullah, perumpamaan orang Islam dengan orang Islam lainnya tuh dalam bingkai kasih sayang, ya, itu seperti satu tubuh, kal jasadil wahid, satu tubuh, Pak, yang apabila bagian anggota tubuh itu ada yang sakit, maka bagian anggota tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Ini yang sekarang tidak nampak di kalangan umat Islam. Bahkan justru sebaliknya, kadang-kadang umat Islam nih, Pak, justru menjadikan orang Yahudi itu sebagai sahabat. Sahabat. Banyak yang kemudian menjalin kerjasama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Banyak yang membantunya, banyak pula yang membelanya tuh. Beberapa hari yang lalu, ya, bagaimana umat Islam menolak kedatangan kesebelasan Israel dengan susah payah. Ya. Tapi ternyata ada juga banyak umat Islam Indonesia yang membela kehadiran tim kesebelasan U20 Israel. Mananya, Pak? Itulah kenyataan di negeri kita. Jadi sekalipun di negeri kita tidak diresmikan agama Yahudi sebagai agama negara, tapi ternyata pengikut Yahudi itu banyak, Pak. Atau orang-orang yang mewarisi sifat-sifat Yahudi banyak. Apa di antaranya? Karakter suka menyakiti rakyat, menyengsarakan rakyat, menyiksa rakyat, memeras rakyat. Dari sisi aspek ekonomi misalnya, rakyat itu diperas, maka orang yang merasuki ekonomi rakyat itu adalah mewarisi sifat Yahudi. Jangan-jangan mungkin ada pada diri kita juga sifat Yahudi itu. Nauzubillah, ya. Usahakan agar sifat Yahudi itu jauh dari diri kita, ya. Jauhkan itu semua. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sekarang ini umat Islam telah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menyaksikan bukti bahwa Yahudi Israel itu betul dia sangat memusuhi umat Islam dengan bentuk kejahatannya, kekejiannya, kekejamannya tuh, ya. Allah sudah beritahukan itu semua, Pak, kepada kita. Tapi kadang-kadang kita nggak percaya tuh. Nabi Muhammad SAW itu berkali-kali lolos dari upaya pembunuhan orang-orang Yahudi, Pak. Karena memang sejak zaman para nabi, para rasul, Yahudi selalu memusuhi orang beriman. Nanti Bapak buka surat Al-Maidah ayat 82 tuh, pernyataan tentang Yahudi ini, Pak. Allah berfirman,
la tajidanna asyaddan nasil adawatal ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku. Al-Maidah ayat 82. La tajidanna, Allah berfirman, la itu pasti kalian akan dapatkan, akan kalian temui kaum, bangsa, masyarakat, negeri yang sangat memusuhi orang beriman. Memusuhinya sangat, Pak, ya, asyadda. Artinya kebencian itu luar dalam, ya. Sangat. Kalau kita benci biasa, ya. Tapi orang Yahudi itu asyad, memberikan permusuhan yang sangat hebat. Siapa? Orang Yahudi dan orang musyrik. Dua orang ini saja, Pak. Dua kelompok ini saja yang memberikan permusuhan yang sangat hebat kepada orang beriman, Yahudi dan orang musyrik. Jadi kalau kita sudah tahu itu, Pak, bukti ini mau bukti apa lagi? Ya, yang akan Allah berikan kepada kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa orang Yahudi itu betul memusuhi kalian. Bahkan mereka tidak akan pernah ridha. Dalam hadis pertama tadi kan, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela orang Yahudi Nasrani itu terhadap kalian sampai kalian memeluk agama mereka. Itu kita harus percaya. Karena memberitakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan tertuang dalam Quran. Kalau kita masih ragu dengan itu, ya sekarang kan dengan alasan kemanusiaan kita tetap bersahabat. Ya. Kan dia juga negara yang makmur, kita harus bisa menjalin kerjasama. Kita harus membela, bahkan menolong, membantu mereka. Ini yang tidak boleh terlintas dalam pikiran kita. Karena mereka menjadikan umat Islam ini sebagai musuh. Mereka jadikan kita ini sebagai musuh, Pak, umat Islam. Kenapa kita kemudian tidak menjadikan mereka sebagai musuh? Minimal apa? Seri lah. Wong dia memerangi kita. Kalau kita lengah, kita dibunuh. Kita lengah nih, Pak, umat Islam negeri kita lengah, dicaplok negeri kita, Pak. Jangan dikira. Kalau negeri kita lengah nih, masyarakat Islam di negeri kita lengah, dicaplok. Wong sekarang saja sudah dicaplok secara tidak sadar. Ya, kalau kita lengah, dicaplok mentah-mentah. Dia akan cari negeri yang potensi subur tuh, ya, negeri yang dijanjikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Allah SWT, di penghujung Ramadan ini, ya, di mana doa-doa mustajabah, selipkan doa, ya, pada Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam Palestina, ya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin di Palestina. Ya Allah, bebaskanlah, ya, saudara kami umat Islam di Palestina itu dari tindakan kesewenang-wenangan kaum kufar, para penjajah dan penjara itu. Doakan. Kan kalau kita mendoakan orang lain, suatu saat kita mendapatkan kesulitan, mereka doakan kita. Kayak kita lah dalam hidup bertetangga, bermasyarakat. Kalau Bapak sering mendoakan teman kita, tetangga kita, kerabat kita, ya, yang mendapatkan kesusahan itu, Allah akan beri bimbingan kepada orang yang pernah ditolong, didoakan kita tuh. Dia akan mendoakan kita. Kan kita tidak selamanya jaya, tidak selamanya bahagia. Ada saat seperti roda berputar, Allah bilang, nudawwiluha bainan nas, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita sedang di atas, doakan mereka, saudara kita yang susah, baik di kampung kita ataupun di negeri lain. Mana tahu ketika kita susah, mereka juga akan mendoakan kita. Begitu, Pak, Islam mengajarkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita, yang kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.